wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Anggraini dengan NPM 2374201037. Saya Sira Poliana dengan NPM 2374201049. Saya Siti Nurhaliza Fertilia Kennedy dengan NPM 2374201029. Saya Riantino, NPM 2374201010. Kami dari Prodi Hukum. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi SHMH dengan tema perlindungan perempuan dan anak. Yang kita ketahui, wanita adalah pendamping pria, oleh karena itu hak-haknya wajib kita hormati. Di sini saya meminta pendapat dari rekan saya Riantino terkait pengertian perlindungan perempuan dan anak serta pasal-pasalnya. Dan dengan rekan saya dipersilakan. Jadi di sini tentang perlindungan anak dan perempuan. Yang kita bahas di sini tentang pasal-pasalnya. Jadi apabila sudah diterangkan, apabila sudah ada tentang yang tertulis di undang-undang dan di hukum-hukum yang telah tertulis, sesuatu wanita atau perempuan, anak perempuan itu sangat dilindungi oleh negara karena perempuan di situ sangat berpotensi untuk kedepannya dan berkembang biaknya manusia pada zaman sekarang. Dan juga perempuan kenapa harus dilindungi oleh negara dan hukum-hukum di negara? Karena perempuan adalah suatu tonggak atau tiangnya pada negara tersebut, dan apabila negara tersebut hancur itu dikarenakan perempuannya, dan apabila negara itu bisa maju itu dikarenakan perempuannya, karena perempuan adalah tiangnya dari segala tiang di negara tersebut. Nah, berarti di sini kan artinya perempuan ini juga memiliki kesetaraan, dari perempuan dan pria ini memiliki kesetaraan. Jadi nggak boleh ya kita menganut pandangan patriarki, menganut bahwa laki-laki itu memiliki tingkatan lebih daripada perempuan. Jadi kita ini derajatnya sama, hak-haknya sama, kewajibannya sama. Oke, sekarang saya mau nanya Yesi, apa sih pentingnya kebijakan perlindungan terhadap anak dan wanita? Seperti kita ketahui ya, dalam sebuah proses menuju keberhasilan itu pasti diperlukan adanya sebuah aturan, di mana dalam aturan itu memuat adanya kebijakan-kebijakan yang melakukan untuk perlindungan anak dan perempuan. Sebagai contohnya ada kasus anak yang mencuri, yang tertangkap basah mencuri sepatu, lalu anak itu langsung dihakimi oleh orang-orang yang melihat tersebut. Padahal dalam negara kita tidak diperbolehkan adanya main hakim sendiri. Untuk ini sebenarnya bukan untuk mahasiswa hukum aja ya yang dilarang dalam main hakim sendiri, tapi untuk orang luas di luar sana. Mona, kan di dalam sebuah perlindungan anak dan perempuan ini ada banyak kasus ya. Jadi dalam kasus kekerasan pada anak itu apa aja sih yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan adanya kekerasan itu? Untuk faktor-faktornya itu ada 3 ya. Yang pertama itu kurangnya pendidikan pada orang tua. Karena saat orang tua itu pendidikannya rendah, maka akan berpengaruh terhadap mentalnya. Pikirannya itu nggak terbuka luas, maka kalau dia ada masalah atau ada problem, dia maka akan meluapkan kepada anaknya sehingga melakukan kekerasan terhadap anaknya. Yang kedua ini faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu akan membuat mental orang tua ini akan lebih sensitif kepada anak. Jika dia ada masalah, dia akan meluapkan juga kepada anaknya. Yang ketiga ini faktor film porno kan. Sekarang ini kita ketahui banyak sekali film-film porno yang ditonton oleh orang tua. Nah, itu kan membuat hasrat nafsu pada orang-orang yang kita lihat. Terus kita orang tua tidak mampu membayar orang LC atau apa segala macamnya, maka akan dilampiaskan kepada anaknya. Itu dia faktor-faktornya yang saya tahu. Baik, di sini kita ambil sedikit contoh
yang terjadi, tidak usah kita jauh-jauh kita mengambil contoh tersebut. Kita contoh di Lampung Utara, bertepatan di daerah Bukit Kemuning, yang mana kasus tersebut ada seorang wanita yang diperkosa oleh kurang lebih 10 pria yang memperkosa wanita tersebut. Jadi bagaimana penjelasan dari saudara Ica? Kalau menurut saya sih itu karena adanya faktor pertemanan ya, karena mungkin lingkungan pertemanannya yang kurang baik jadi menyebabkan dia jadi seperti itu. Terus yang kedua, faktor kurangnya peran orang tua, di mana peran orang tua ini sangat penting untuk menumbuhkan sikap anak agar bisa berteman dengan yang hal sewajarnya saja. Terus itu juga kita juga harus fokus kepada korban ini untuk bisa merehabilitasi dia, memberikan penanganan yang terbaik agar dia tidak memunculkan trauma yang mendalam, frustasi atau rasa ingin bunuh diri. Oh, jadi penjelasan dari saudara Ica tersebut, inti dari semuanya itu dari pergaulan wanita atau seseorang tersebut Iya. terhadap lingkungan yang ada tersebut di situ. Tetapi kita juga harus berfokuskan kepada sang korban. Kita harus memberi dukungan, memberi semangat agar ia tetap bisa menjalankan hidupnya, tidak ingin mengakhiri kehidupannya untuk bunuh diri. Dan semoga pelaku diberikan hukuman yang dengan setimpal. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada saudara Rian, bagaimana pendapat saudara Rian terkait masalah penjualan organ tubuh manusia yang terjadi saat ini, bahkan banyak sekali ya kasus-kasusnya. Jadi menurut pandangan saya pribadi, masalah tentang adanya penjualan organ tubuh tersebut dikarenakan ada salah satu oknum atau pasar-pasar gelap yang ada di luar sana, yang mana mereka disuruh oleh seseorang tersebut, diperintah oleh orang tersebut untuk melakukan hal tersebut. Yaitu contoh terkecil itu mereka memutilasi anak dan mengambil organ-organ dalam tubuhnya seperti mata, jantung, terus seperti paru-paru dan lain sebagainya. Mereka disuruh oleh oknum-oknum tersebut, dan mereka juga, kenapa alasan mereka kok mereka ingin melakukan hal tersebut, sedangkan hal tersebut yang dimana merugikan seseorang dan merugikan keluarganya tersebut, karena mereka diiming-imingi oleh pasar gelap tersebut atau orang tersebut, seperti iming-imingan uang yang sangat besar, contohnya beratusan juta, bahkan bisa miliaran juta dengan mereka melakukan hal tersebut. Dan setelah itu mereka disuruh oleh oknum tersebut untuk memutilasi anak-anak atau yang masih dikatakan masih balita, masih kecil dan lain sebagainya. Terus setelah itu mereka melakukan hal tersebut tidak memikirkan untuk kedepannya. Kenapa tidak memikirkan untuk kedepannya? Karena mereka lagi-lagi mereka membutuhkan uang tersebut. Sebenarnya mereka tidak ingin untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan mereka sangat membutuhkan uang. Setelah mereka membutuhkan uang, mereka mempunyai keluarga pastinya, yang mana keluarga mereka itu dalam ekonominya sangat kurang. Jadi saran untuk kita semua, untuk pemerintahan yang ada di Indonesia ini, untuk menghindari atau mengurangi hal tersebut, kita harus, rakyat atau pemerintah itu menyediakan lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia ini. Dan mereka tidak akan, apabila ada lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia ini sangat melimpah, mereka tidak akan melakukan hal tersebut, karena hal tersebut adalah perbuatan yang sangat-sangat keji. Begitu. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada saudara Ica, apa sih hasil dari adanya kebijakan perlindungan anak dan wanita? Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengharapkan agar kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian korbannya adalah perempuan dan anak-anak itu dapat berkurang, sehingga keutuhan dalam rumah tangga itu dapat terwujud. Warga negara Indonesia itu berhak terhadap dirinya sendiri, keluarganya, martabat, harta kekayaannya yang di bawah kekuasaannya, untuk bisa mendapatkan rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari negara. Jadi dari tema yang sudah kami jelaskan tadi, bahwasanya
anak dan perempuan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita, karena perempuan dengan wanita, perempuan dengan pria itu tidak ada perbedaannya antara perempuan dan wanita. Jadi kesetaraan itu harus ada antara wanita dengan pria. Dan juga kita sebagai seorang pria jangan hanya semena-mena dengan seorang wanita, bahwa saya hanya wanita itu lemah dan lemah lembut dan tidak ada dayanya. Jangan mau semau kita, karena wanita itu dalam kehidupan kita sangat membutuhkan wanita, akan tapi wanita itu tidak terlalu membutuhkan kita, membutuhkan pria. Jadi kesimpulannya, pria tidak boleh namanya semena-mena kepada seorang wanita, karena wanita adalah pendamping hidup kita, wanita adalah penerus estafet selanjutnya untuk kader-kader dari anak-anak kita nanti. Dan juga dari anak kita boleh menasihati anak, akan tapi jangan menasihati anak tersebut dengan tujuan untuk membuat mental anak tersebut itu jatuh. Jadi kita sebagai orang tua akan kedepannya menjadi orang tua, janganlah kita mudah memain tangan dengan seorang anak. Karena apa? Ketika kita sudah memain tangan dengan seorang anak, di situ akan namanya jatuh mental seorang anak tersebut. Baiklah, itu tadi dari kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.